Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Clarissa doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam kondisi sehat dan berbahagia. Apapun yang menjadi kesulitan teman-teman, Clarissa doakan mudah-mudahan bisa segera terselesaikan. Oke, di kesempatan kali ini Clarissa akan ajak kalian buat general reading lagi ya. Dan dimana yang kalian tahu bahwa yang kita lakukan sekarang menyangkut energi banyak orang, jadi bisa resonate bisa tidak, bisa vice versa atau terbolak-balik bisa tidak ya. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi teman-teman masing-masing. Saran dari Clarissa lebih ambil saja sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke. Masih semangat ya, walaupun malam ini ya bukan weekend, tapi aku berharap bahwa teman-teman masih tetap setia semangat menonton readingan dari Clarissa. Tema video kali ini ya, kita akan prediksi siapa ya atau apa yang dia lakukan ya, karena ada yang mau dia rencanakan buat kamu. Jadi diam-diam ada lagi ya pergerakan yang mau dia rencanakan buat kamu. Rencana apakah itu? Oke, nggak usah lama-lama lagi. Langsung saja kita akan mulai dari sekarang. Ya, Clarissa akan tarik energi buat teman-teman yang saat ini menonton readingan Clarissa. Ya, buat teman-teman semuanya yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, yang mau konsultasi atau coaching, teman-teman bisa silahkan chat saja kontak via Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini atau yang ada di pojok kiri atas. Oke? Langsung saja ya, kita akan lanjut dan kita akan lihat diam-diam ada lagi pergerakan yang mau dia rencanakan buat kamu. Ya, pergerakan apakah itu? Ya. Diam-diam ada lagi pergerakan yang mau dia rencanakan buat kamu. Ya, rencana apakah itu yang mau dia lakukan kepada kamu? Yes. Tara. Kita ambil ya. Clarissa bisa merasakan ya bahwa dalam waktu dekat sepertinya ada beberapa yang mau lebih menunjukkan rasa sayang, cinta, dan keseriusan dia kepada kamu. Karena memang yang aku lihat di sini ya, walaupun ada beberapa di antara kamu yang baru saja mengenal dia, atau ada juga beberapa yang mungkin saja sudah menjalani kehidupan cinta ini cukup lama bersama dia, tapi hubungannya masih begitu-begitu saja, masih belum menunjukkan tanda-tanda pergerakan dia buat seriusin kamu. Maka ini adalah jawaban kamu, karena aku bisa merasakan bahwa dalam waktu dekat akan ada seseorang yang semakin cinta sama kamu, semakin menunjukkan pergerakan kalau dia mau ya ingin lebih serius lagi dalam menjalani hubungan maupun berkomitmen sama kamu. Memang aku bisa melihat ya banyak sekali ya gejolak, ujian yang terjadi di dalam hubungan antara kamu dan dia. Mulai dari pahit manisnya kehidupan cinta, ya dihiasi dengan rasa kecemburuan, ya kemudian dikalahkan sama ego dan amarah yang begitu besar sehingga terkadang terjadi ketidakstabilan komunikasi ya, jadinya menjadi komunikasi yang berjarak ya, hubungan yang kurang sehat, hubungan yang kurang baik ya. Tapi sampai pada akhirnya di sini aku bisa merasakan dia menemukan titik kesadaran di mana bahwa dia baru menyadari bahwa begitu berartinya kamu, yang membuat ya seolah-olah orang ini ingin menunjukkan rasa keseriusan dia yang lebih besar daripada sebelumnya. Di sini memang aku bisa merasakan ya sebenarnya kendala terbesar hubungan kalian itu adanya ya tentang adanya perbedaan sifat dan karakter antara dia dan kamu. Dimana aku merasa bahwa dia ini sebenarnya dari segi usia dewasa, tapi dari sifat tuh terkadang masih menunjukkan ketidakdewasaan ya, terkadang masih sedikit childish ya, maunya di ngertiin terus ya, tapi nggak bisa ngerti sama kamu gitu. Terkadang juga orangnya suka banget ya diperhatikan, diprioritaskan, tapi dia terkadang nggak pernah memperhatikan kamu. Jadinya kamu sedih, galau, nyesek ya. Lepas dari itu semua ya,
sebenarnya pribadi dia ini ya, dia ini nggak bisa jauh dari kamu. Sempat pernah terjadi miskomunikasi atau lost kontak antara dia dan kamu, tapi ujung-ujungnya aku bisa merasakan kalau dia ini tetap terkoneksi sama kamu, yang artinya dia merasa bahwa kamu adalah takdir jodohnya dia, gitu ya. Dan aku merasa dalam waktu dekat memang dia sepertinya sudah mempersiapkan rencana dia kepada kamu yang ditunjukkan buat hubungan ini ya, agar kedepannya hubungannya itu semakin terlihat jelas, semakin nyata pergerakannya, bahwa dia ini sayang sebenarnya sama kamu ya, dia mencintai kamu. Bahkan aku bisa merasakan ya, beberapa tuh sudah ada yang mulai terbuka dengan keluarganya ya, beberapa sudah ada yang mulai mengesampingkan rasa ego dia yang begitu besar ya, agar hubungan ini kedepannya bisa berjalan dengan baik. Bahkan di sini ada juga ya yang terlihat cukup jelas ya, sepertinya sudah ada yang sudah mulai memikirkan masa depan yang matang untuk dia bisa mengikat kamu dalam ikatan tali pernikahan yang bisa diresmikan baik agama maupun negara, gitu ya. Dan di sini kedepannya yang jelas bagi kamu yang masih sering ya dulunya merasa banyak sekali perbedaan ya, banyak sekali terjadinya sebuah konflik ya, setelah dia melakukan perbaikan diri ya, setelah dia mengintrospeksi diri, kamu akan banyak sekali melihat kelebihan dari dia ya, mulai dia yang lebih sayang sama kamu, mulai dia yang lebih perhatian sama kamu ya, mulai dia yang sepertinya akan lebih bisa fokus kepada diri kamu ya. Semata-mata ini dia tunjukkan karena ya begitu cinta dia kepada kamu ya, walaupun dia ini banyak kurangnya, tapi setidaknya dia bisa mewujudkan apa yang menjadi impian dan harapan kamu ya. Seperti itu. Oke, kita akan lihat lagi. Diam-diam ada lagi pergerakan yang mau dia rencanakan buat kamu ya. Kira-kira apa yang mau dia rencanakan ke kamu dalam waktu dekat ya. Kita akan lihat. Diam-diam ada lagi pergerakan yang mau dia rencanakan buat kamu ya. Kira-kira pergerakan apakah itu yang akan dia lakukan dalam waktu dekat. Wow. Di sini tuh ada ya yang sepertinya akan segera mengajak kamu untuk berbaikan, untuk berdamai. Karena aku merasa bahwa antara kamu dan dia saat ini sebenarnya sedang bersih tegang ya, sedang dalam hubungan yang kurang baik, sedang ada yang bete, yang jutek, yang sinis, yang cemberut ya. Karena ya mungkin saja ada beberapa kesalahpahaman yang secara tidak langsung tuh menyakiti batin masing-masing. Ada juga yang merasa tersinggung satu sama lain. Atau mungkin ada juga yang merasa bahwa loh kok kamu ini berubah, kok kamu berbeda ya, tidak sama seperti kamu yang dulu. Ya. Padahal di sini jika aku lihat sudah banyak sekali yang namanya perjuangan, pengorbanan yang sudah kamu lalui secara bersama-sama ya, mulai dari susah senang bersama ya, mulai dari bahagia ya, mulai merasa arti sebuah perpisahan atau rasa saling kangen-kangenan karena terpisah oleh ruang jarak dan waktu ya, sudah banyak sekali ya hal itu kamu lewati. Dan di sini aku merasa bahwa ada yang mulai sadar bahwa ternyata dia ini gak bisa hidup tanpa kamu, dan pada akhirnya membuat dia seolah datang tanpa tak terduga-duga datang ke kamu untuk meminta maaf, berdamai, memperbaiki hubungan ini ke depannya akan menjadi sebuah hubungan yang indah gitu. Memang aku merasa bahwa ada yang berencana buat menghubungi kamu terlebih dahulu, tapi ini orang masih belum percaya diri ya. Jadi kayak seolah-olah itu masih menimbang-nimbang ya. Apakah baiknya aku hubungi sekarang atau mungkin aku tunda nanti dulu gitu ya. Karena di sini aku bisa merasakan ya, hasrat dia ini sudah bergejolak, sudah kangen sama kamu karena sudah sekian lama kamu sama dia sepertinya sudah tidak melakukan interaksi atau komunikasi gitu.
Dan di sini setelah fase kamu diem-dieman sama dia, orang ini sepertinya sudah banyak belajar dari kesalahan. Sudah banyak belajar tentang mana yang perlu dirubah, ya, apa yang kurang di dalam hubungan ini. Sehingga ketika dia datang kepada kamu, ya, dia sudah datang menjadi versi terbaiknya dia. Karena memang yang aku lihat di sini permasalahan yang terjadi di dalam hubungan kamu ini sebenarnya lebih banyak masalah gejolak emosi dan rasa ego yang begitu besar, entah dari dia, entah dari kamu, ya. Karena di sini terlihat energi itu terlihat jelas secara nyata. Tapi ya seiring berjalannya waktu, ya, doa kamu ini terjawab seolah ya kamu sama dia ini benar-benar bisa berdamai gitu ya, bisa berdamai menciptakan sebuah hubungan yang sangat indah. Dan di sini memang ada ya, terlihat ini lebih ke arah energi kamu. Kamu sepertinya begitu cemas ya, sangat cemas banget sama dia, sama hubungan ini ya. Cemasnya kamu adalah ya kamu takut aja kalau misalkan kamu saat ini posisinya kan sudah terlanjur sayang, cinta sama dia, tapi ternyata dia nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Kemudian rasa ketakutan kamu terhadap hubungan ini adalah masalah perpisahan. Karena sebelumnya kamu sudah sering sekali ya melewati berbagai fase yang membuat kamu menjadi trauma, ya. Sehingga di sini aku melihat banyak sekali ketakutan, ketidakpercayaan diri kamu dalam menjalani hubungan ini. Ya bisa dibilang kamu merasa bahagia karena kamu sudah ada ya seseorang tambatan hati, tapi di satu sisi juga seimbang dengan rasa kekhawatiran kamu yang begitu besar. Takut saja apabila kamu sudah terlanjur bahagia bersama dia, tapi ujung-ujungnya sama seperti masa lalu kamu dulu. Dan di sini yang akan terjadi ke depannya, aku melihat bahwa hubungan kamu akan terlahir kembali, ya, terlahir menjadi sebuah hubungan yang setidaknya baik, ya, hubungan yang baik, hubungan yang kembali memulih, ya, hubungan yang kembali menghangat, ya, hubungan yang penuh dengan sukacita, ya, setidaknya jauh lebih indah daripada sebelum-sebelumnya. Karena di sini aku bisa merasakan ya, memang pergerakannya lambat, tapi setidaknya dari pergerakan tersebut bisa membawa kamu setidaknya bahagia gitu ya. Karena apa yang kamu nanti-nantikan ya ternyata bisa menjadi sesuatu hal yang besar gitu ya. Ternyata bisa menciptakan sebuah hubungan yang begitu indah. Di sini memang aku juga bisa merasakan ya, kalau terkadang kamu ini orangnya masih suka nggak bisa tenang gitu ya, suka khawatir, suka cemas. Karena memang terkadang orang ini tuh juga selain dia orangnya cuek, jutek, menyebalkan, tapi orang ini juga sering banget ya terkadang tuh ya nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba nggak ada kabar aja. Tapi terkadang ya tiba-tiba dia muncul, dan itu sudah sering sekali sepertinya terjadi gitu ya. Yang membuat kamu jadi kayak merasa nggak yakin apakah dia ini adalah jodoh aku atau bukan gitu. Dan di sini juga ada yang dalam waktu dekat ya, kamu sepertinya akan bisa merasakan mana seseorang ya, orang-orang yang layak untuk kamu pertahankan dan mana yang tidak. Karena dalam waktu dekat ya sepertinya ada yang lebih menunjukkan ya kalau orang ini sudah siap ya, sudah matang dari segi lahir maupun batin untuk dia bisa berkomitmen menjalani kehidupan yang berumah tangga. Jadi bukan cuma pacar-pacaran aja, tapi aku di sini bisa merasakan kalau pergerakannya dia ini lebih ke arah yang ya aku ini sudah cukup matang, sudah cukup siap untuk bisa berkomitmen ya menjalani kehidupan pernikahan bersama kamu. Karena di sini kan sudah terlihat ya ada energi keluarga ya. Dia mengidam-idamkan pernikahan, mengidam-idamkan punya anak ya, punya keluarga kecil yang membahagiakan bersama kamu melewati suka maupun duka, itu ya. Di sini aku merasa bahwa kendala terbesar hubungan kalian itu adalah sebenarnya dari kamu sendiri yang kurang merasa percaya diri. Karena aku melihat kamu sama dia di sini ada perbedaan usia, ada perbedaan status, ada juga perbedaan keyakinan, ya.
ada yang beda usianya jomplang jauh, ada juga yang mungkin satu single, yang satu sudah pernah berstatus ya, sudah pernah menikah. Ada juga yang di sini menjalani cinta dengan perbedaan keyakinan. Sehingga kayak apakah mungkin gitu ya hubungan ini tuh dipertahankan, dan apakah mungkin aku kedepannya bisa bersatu sama dia dalam ikatan tali pernikahan, karena begitu banyak sekali gejolak perbedaan yang terjadi antara aku dan dia gitu ya. Tapi di sini aku merasa bahwa orang ini sepertinya sudah membulatkan tekad ya, sudah membulatkan tekad untuk dia kedepannya bisa lebih serius sama kamu. Karena saat ini yang dia pikirkan adalah bagaimana cara menyatukan perbedaan tersebut sehingga menjadi suatu hal yang indah ya. Apabila kekurangan ya dilengkapi dengan kelebihan, pasti akan ada kelebihan di situ gitu ya. Pasti akan ada sesuatu hal yang baru. Ya seperti itulah yang dia idam-idamkan. Di sini memang aku merasa bahwa memang orang ini tuh kayak di awal dia kenal sama kamu, dia sepertinya sudah berambisi, ya sudah memiliki ambisi yang begitu kuat, di mana ambisi dia itu sebenarnya ya dia pengen menjalani kehidupan berkeluarga gitu, karena memang dari segi hasrat dia sudah kepingin ya, dari segi mental dia sudah cukup siap, dari segi materi dia sudah cukup, jadi ya tinggal let's go aja gitu ya. Dan di sini sih memang di awal tuh aku merasa banyak sekali ya orang ini tuh nggak terbuka sama kamu gitu ya. Banyak nggak terbukanya, banyak nggak jujurnya ya, banyak manipulatifnya, kayak ada energi drama ya yang ada di dalam dirinya dia. Tapi sebentar lagi dia akan menunjukkan ya kalau dia ini benar-benar bisa berubah ya, benar-benar bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik, benar-benar bisa menunjukkan kalau ya aku nih sama kamu niatnya serius gitu ya, bukan just having fun gitu ya. Dan itu bisa mengurangi rasa keraguan kamu yang selama ini ragu sama dia. Dan di sini yang lebih penting tuh aku melihat adanya keajaiban ya, keajaiban yang begitu besar, karena memang sebelumnya ada yang orang ini tuh kayak susah banget apa ya bisa dibilang tuh susah banget menerima masukan dari kamu ya. Jadi kayak kamu tuh sudah sering berkata positif sama dia, tapi ujung-ujungnya tuh kayak nggak pernah dia dengarkan gitu ya, nggak pernah dia dengerin, masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya. Tapi ada keajaiban besar yang datang di dalam hidup kamu yang menunjukkan kalau ya bisa dibilang tuh apa ya, di sini tuh dia jadi pribadi yang lebih baik ya, jadi pribadi yang lebih affordable lah buat kamu gitu ya, bisa menjadi yang intinya tuh sesuai dengan apa yang kamu inginkan ya. Dan kedepannya terlihat ya, ada memang yang sudah nantinya tuh terwujud antara kamu dan dia nantinya menikah. Kemudian di sini juga ada energi kehamilan. Artinya tuh kayak kamu nanti menikah sama dia nggak butuh waktu lama, tiba-tiba kamu nanti hamil punya anak gitu ya. Atau ada juga di sini yang sepertinya tuh kayak rezekinya berlimpah dulu gitu ya. Kemudian disusul dengan rezeki anak. Ya, intinya kamu sama dia nanti bisa hidup makmur, bisa hidup berjaya, penuh dengan kedamaian, penuh dengan sukacita ya. Tapi ya bisa dibilang tuh ini semua berkat kesabaran kamu selama ini dalam menjalani hubungan bersama dia. Karena di sini sudah banyak sekali jatuh bangun ya, sudah banyak sekali pahit manisnya kehidupan, sampai pada akhirnya ya terjawab sudah dengan kebahagiaan yang nyata saat ini gitu ya. Aku akan lihat lagi ya. Di sini akan shuffle lagi. Masih semangat ya teman-teman, bisa banget ya dengerin readingan Clarissa ini ya sembari minum kopi, sembari santai nyemil. Wow. Tapi bagi yang diet ya, hati-hati ya, kalorinya dihitung ya, jangan loss. Karena aku sekarang juga lagi sebenarnya ngurangi kalori. Oke. Di sini dalam waktu dekat ya, wow, aku nggak kenapa nih orang tuh kena energi apa ya, tiba-tiba ada yang lama menghilang, tiba-tiba dia muncul kembali di permukaan. Wah, dia masih kangen, dia masih rindu, dia masih ada hati, dia masih ada rasa, gitu loh.
Di sini aku merasa sih bahwa orang ini sepertinya pernah menjalin hubungan bersama kamu, atau mungkin saja kamu sama dia saat ini masih terikat sebuah hubungan ya, tapi hubungannya ini nggak jelas gitu loh, karena kamu sudah stuck sekian lama sama dia. Ya dianggap saja bahwa hubungan ini tuh kayak seolah sudah berakhir gitu, karena sudah terlalu lama orang ini nggak peduli sama kamu. Sampai pada akhirnya aku melihat ya, dia keluar ya, seperti kayak keluar dari lautan, tiba-tiba muncul dari permukaan ya, dengan wajah yang kayak tanpa bersalah ya, dengan wajah yang ya bisa dibilang tuh masih menunjukkan sayang ke kamu, rindu ke kamu. Dan orang ini tuh akan bertekuk lutut memohon-mohon kepada kamu agar kamu bisa menerima hadirnya dia kembali. Karena di sini aku merasa ya bahwa namanya rasa hati ini nggak bisa dibohongi. Namanya energi jodoh itu juga nggak bisa dikendalikan, hanya Tuhan yang tahu gitu ya. Walaupun kalian lama dipisahkan, tapi kalau memang dia adalah takdir jodoh kamu, ya tetap ya dia akan kembali sama kamu. Walaupun ya di awal tuh harus melewati fase gonjang-ganjing terlebih dahulu ya. Tapi pada akhirnya kan dia datang kepada kamu gitu ya. Karena di sini masih ada energi cinta yang begitu besar, masih ada energi cinta yang meluap-luap. Bahkan di sini aku merasa ya bahwa walaupun kalian sudah sekian lama berpisah, tapi ini tidak mengurangi kadar rasa cinta dia kepada kamu. Karena di sini masih ada energi tumbuh dan berkembang ya. Semakin dia ketemu kamu, semakin berkembang ya cinta dia kepada kamu gitu. Wah. Memang di sini tuh aku merasa ya, kendala terbesar hubungan kalian ya, aku bisa merasakan kalau orang ini tuh orang yang nggak bisa menjaga komitmen ya, orang yang kurang bisa menjaga komitmen kepercayaan yang sudah kamu berikan sama dia. Karena di sini tuh ada yang nggak setia ya, dia dulunya tuh ada yang nggak setia, nakal ya, ada yang nggak setia sama kamu. Terus di sini juga terlihat ada juga yang suka bohongin kamu ya, dengan bikin drama-drama ya, drama-drama yang ya drama seperti drakor gitu ya. Terus ada juga yang ketika kamu meminta penjelasan, selalu ada energi amarah, emosi yang meluap-luap. Jadi itu yang menjadikan kamu sama dia nggak balance, nggak sinkron ya. Selalu ketika komunikasi ada perdebatan, hal kecil bisa jadi besar gitu ya. Tapi ya kamu sama dia memang harus melewati fase berpisah dulu gitu ya, agar orang ini tuh tahu ya arti kehilangan sosok kamu itu seperti apa. Dan sepertinya saat ini sudah dia rasakan, yang membuat ya dalam waktu dekat dia berencana buat kembali lagi ke kamu gitu loh. Karena masih ada perasaan yang begitu besar ya, masih ada rasa sayang yang belum dia lupakan sampai detik ini gitu ya. Terlihat dia seolah bersemangat banget, dia seolah bersuka cita banget gitu ya, untuk menunjukkan perasaan sayang dia yang masih besar ke kamu. Untuk kedepannya, di sini sih aku merasa ya bahwa nanti dia yang akan balik ngejar-ngejar kamu, karena sebelumnya itu kayak seolah-olah dia menganggap bahwa kamu adalah seseorang yang suka ngejar-ngejar dia. Hello ya, sekarang sepertinya sudah berubah ya, zaman sudah berubah ya, dia yang akan berbalik ngejar-ngejar kamu. Jadi aku merasa bahwa ya dia akan selalu gitu ya di sekitar kamu, akan selalu memantau kamu ya, akan lebih sayang ke kamu, lebih perhatian gitu ya. Karena dia baru menyadari bahwa begitu penting dan berharganya kamu bagi dia. Wow. Terus di sini kita lihat lagi ya, kita akan lihat lagi. Terus di sini tuh ada yang memang setelah dia pertimbangkan ya, ternyata orang ini tuh sepertinya memantapkan pilihan dia kepada kamu ya. Karena ya bagi dia kamu itu begitu pengertian banget
ya kamu begitu tulus sama dia. Kemudian kamu juga orangnya jujur, kamu orangnya setia, bisa menjaga hati dan perasaan walaupun kamu dan dia dipisahkan oleh ruang jarak dan waktu. Karena di sini aku merasa kamu sama dia ini menjalani hubungan yang LDR, gitu ya. Memang sempat sih ya, kamu melewati fase berantem sama dia, ya, melewati fase lika-liku gejolak berantem, itu ada. Tapi setelah dia timbang-timbang, setelah dia pertimbangkan, ya ternyata dia nggak bisa membohongi perasaan di dia sendiri bahwa pilihan dia itu sepertinya lebih mantap ke arah kamu, gitu ya. Dia nggak peduli, entah kamu saat ini sedang dekat dengan siapapun, entah kamu saat ini sudah punya pasangan, yang jelas tuh ya dia sudah merasa mantap dan yakin kalau kamu adalah pilihan yang tepat bagi dia. Wah, nekat. Di sini memang aku merasa bahwa dia ini orangnya berkarisma, ya walaupun sederhana, tapi dia memiliki daya tarik atau daya pikat tersendiri. Di awal tuh sebenarnya kamu nggak ada loh niatan buat suka sama dia, buat terbayang-bayang sama dia tuh nggak ada. Tapi semakin sering kamu berinteraksi dan komunikasi sama dia, nggak tahu ya, rasa ini tiba-tiba muncul aja, sejalan. Tiba-tiba itu kayak kamu selalu terbayang-bayang sama dia. Bahkan tuh ada yang ngerasa ya, apakah aku ini dipelet nggak sih sama dia? Wah, ada yang dipelet nggak sih gitu ya? Karena ya aku tuh padahal biasa aja gitu ya, tapi lama-lama kok aku ini makin kepikiran sama dia gitu. Karena memang aku bisa merasakan kalau orang ini bisa menghadirkan rasa kenyamanan buat kamu gitu ya. Tapi memang ada juga yang dia ini punya doa-doa gitu ya. Selain karena dia cara memperlakukan kamu yang tepat gitu ya. Kemudian orang ini juga diimbangi dengan doa sehingga kamu ini makin baper ya, makin baper, makin kacau pikirannya gara-gara dia gitu loh. Di sini aku bisa merasakan ya kalau memang orang ini tuh dia ini orangnya cuek ya, karena basically dia ini orangnya nggak suka diatur-atur gitu loh ya. Ya udah bebaskan aja gitu loh, karena aku memang orangnya nggak suka ya diatur sama siapapun. Aku punya prinsip hidup sendiri gitu loh. Jadi terkadang kalau kamu ngatur dia, ini bisa menjadi sebuah konflik gitu ya. Jadi apa yang perlu kamu lakukan? Ya udah biarkan dia ya bisa berkarya dengan prinsipnya dia gitu ya. Biarkan dia bisa mengembangkan sayapnya gitu ya dengan prinsip hidup dia sendiri gitu. Karena itu akan menjadi suatu hal yang percuma gitu ya ketika kamu berusaha mendesak dia untuk mengikuti kemauan kamu tapi batinnya bergejolak. Itu akan menjadi sebuah konflik. Jadi yang perlu kamu lakukan ya sudah gitu ya. Tapi sisi positifnya dia ini orangnya bisa membawa pesan positif baik bagi diri kamu maupun kehidupan kamu. Karena aku merasa saat kamu gak tahu arah, kamu cerita sama dia, curhat sama dia, ya orang ini selalu memberikan hal yang positif. Yang setidaknya itu bisa kamu ambil gitu ya. Pertimbangan apa yang harus kamu ambil gitu loh. Karena sebelumnya itu kayak kamu sering sekali merasa bimbang, sering sekali merasa dilema. Tapi setelah orang ini hadir dalam kehidupan kamu, ya kamu merasa kayak energinya berbeda. Kayak kamu jadi lebih tahu arah gitu ya. Oh kalau misalkan aku ambil A, dampaknya gini. Kalau aku ambil B, dampaknya gini gitu. Kedepannya sih, hubungan kamu sama dia, memang di sini ada yang ya beberapa tuh apa ya, akan rindu banget sama kamu ya. Akan rindu berat sama kamu karena di sini yang aku lihat kalian nggak bisa bertemu setiap saat karena terpisahkan oleh ruang jarak dan waktu. Selain itu juga karena ini ya, karena memang kalian terpisah karena kesibukan gitu ya. Sehingga di sini tuh kayak kamu nantinya akan merasakan rindu banget sama dia dan dia juga rindu sama kamu gitu. Terus di sini aku melihat ada juga yang ya sepertinya ya di sini tuh ada seseorang, ini orang misterius banget ya. Makin dikenal makin buat kamu penasaran ya. Makin dicari dia makin menghilang gitu.
Dia ini orangnya memang beberapa tuh ada yang dia sudah berkeluarga, karena di sini orangnya dewasa banget ya. Dari segi usia kamu sama dia banyak sekali perbedaan, dia lebih dewasa daripada kamu. Tapi nggak tahu kenapa kalau kamu nggak komunikasi sama dia, rasanya tuh ya kayak ada yang kurang gitu loh, karena perasaan kamu ini sudah terlanjur kuat ya, perasaan kamu ini sudah terlanjur kuat untuk memikirkan dia. Dan dalam waktu dekat aku melihat ya ada yang berencana mau menemui kamu. Di sini aku juga bisa merasakan ya bahwa memang orang ini tuh sebenarnya dia cuek, dia orangnya nggak bisa romantis karena dari segi energi terlihat dingin ya. Tapi nggak tahu kenapa ya, semakin dikenal tuh orang ini makin bikin kamu penasaran, kayak seolah tuh bikin kamu nagih ya. Ini orang sebenarnya seperti apa sih gitu loh ya. Terkadang cuek tapi terkadang juga bisa romantis gitu. Memang di sini tuh sebenarnya ya banyak sekali hal yang mau dia lakukan buat kamu, karena basically itu apa yang dia cari ada di dalam diri kamu. Tapi ada yang punya keterbatasan ya, yang sengaja membatasi diri dia untuk tidak bisa memperlakukan kamu secara seperti orang-orang pada umumnya gitu ya, karena basically itu ada yang masih terikat sama hubungan rumah tangga gitu ya. Jadi kayak membuat orang ini tuh segala sesuatu jadi suka hilang-hilangan, jadi suka terbatas, karena dibalik ini semua ya ternyata dia sudah punya hubungan gitu ya. Ada yang kamu sebenarnya udah tahu kalau dia sudah berkeluarga, tapi ada juga yang memang dia nggak mau ngomong gitu ya. Tapi sebenarnya dari gerak-gerik dia ini kayak seolah mengindikasikan kalau orang ini punya sebuah hubungan ya gitu. Kedepannya kamu sama dia memang di sini akan ada ya beberapa hambatan, beberapa masalah yang akan kamu hadapi bersama dia. Ya mungkin di sini ada yang berjarak, berpisah tapi untuk bertemu lagi gitu ya. Kemudian ada juga yang dia memang sengaja membatasi diri, nggak mau komunikasi sama kamu karena ya keluarga dia gitu ya. Keluarga dia atau pasangannya ya sudah mulai curiga terhadap hubungan kalian gitu, sehingga dengan berat hati ya dia membatasi interaksi ke kamu gitu. Tapi kalau ditanya apakah dia sayang sama aku, dia sayang banget ya, dia cinta banget, bucin banget gitu. Tapi ya dia sadar bahwa aku ini punya keterbatasan, jadi ya dengan berat hati aku membatasi diri gitu. Terus di sini tuh ada Three of Cup ya. Ini bagi teruntuk ya energi yang memang ditunjukkan bagi kamu yang merasa saat ini sedang menjalani cinta segitiga atau cinta yang bersegi-segi gitu ya. Karena dalam waktu dekat ada yang sepertinya tuh ya merasa lega gitu loh, karena memang status mereka sepertinya sudah tidak bersama pasangan sahnya lagi, karena apa yang menjadi tujuan dan harapan dia bisa berpisah dengan pasangan sahnya itu tercapai. Tapi ini semua bukan kamu ya, bukan kamu pelakor, bukan ya, bukan kamu yang menyebabkan mereka berpisah, tidak. Karena memang sebelumnya aku bisa merasakan kalau orang ini tuh sudah tidak betah ya, sudah tidak ada kecocokan antara dia dengan pasangan sahnya, sehingga ya dia membulatkan tekad dia kalau ya udah deh kita mendingan berpisah aja gitu loh. Dan kabar baiknya ya ternyata kamu nantinya bakal bisa menjalani hubungan ya layaknya pasangan pada umumnya, karena bisa berdamai ya, bisa keluar dengan tenang ya, bisa juga
menjalani kehidupan cinta yang seperti orang-orang pada umumnya. Karena kan sebelumnya di sini yang aku lihat dipenuhi dengan rasa kewaspadaan dan rasa ketakutan, ya. Tapi setelah ya dia ketok palu, ya kamu bakal bisa menjalani kehidupan cinta dengan tenang, gitu loh. Di sini memang aku melihat ya di awal tuh kayak kamu merasa bahwa harapan kamu sama dia ini kecil banget, ya, kecil banget. Karena memang ya itu tadi, kamu takut aja kalau kamu disebut sebagai pihak ketiga yang menghancurkan hubungan mereka, gitu loh. Padahal di sini ya sebenarnya tidak seperti itu. Memang sebelumnya yang aku rasakan tuh kehidupan cinta dia udah kacau, sudah nggak bisa diselamatkan lagi, gitu ya. Tapi setelah itu terjadi, yang aku lihat ya di sini ada harapan yang mulai terbuka lebar, ya. Ada energi positif yang datang, yang bisa menunjukkan ya kalau ya ternyata apa yang kamu nantikan selama ini benar-benar bisa bersatu sama dia itu bisa tercapai. Walaupun di sini aku melihat kamu nanti akan dihadapkan sama situasi di mana kamu harus memilih, ya. Memilih menunda atau memilih meneruskan, karena di sini kedepannya kamu sama dia akan dihadapkan sama sebuah fase kebimbangan, gitu ya. Ya kamu merasa bahagia ya karena bisa dibilang kamu sudah tidak bisa menjalani kamu sudah tidak menjalani hubungan yang misterius lagi, yang hilang-hilangan, ya, menjalani hubungan yang intinya itu yang diam-diam, ya, yang di balik layar, gitu ya. Tapi di satu sisi di saat dia sepertinya sudah mulai seriusin kamu, di sini ada rasa kedilemaan yang kamu rasakan. Jadi kayak kamu nantinya akan dituntut untuk memilih apakah kamu bertahan, melanjutkan, atau kamu kayak ya jalani aja hubungan ini secara santai, gitu ya. Dan di sini pun aku juga bisa melihat ya bahwa ada The Priestess, ya. Sebuah hubungan yang dipenuhi dengan tekanan dan ketidakbahagiaan, ya, karena aku melihat di sini ada sifat ya dari pasangan kamu yang sepertinya selalu mendominasi di dalam hubungan ini dan seolah kamu adalah pihak yang selalu mengalah buat dia. Dan di sini aku merasa bahwa dalam waktu dekat tuh ada pergerakan yang mau dia rencanakan, ya. Karena ada yang mau memperbaiki komunikasi, ada juga yang mau menunjukkan kesungguhan dia kalau dia ini masih sayang sama kamu, masih ingin kedepannya menjalani kehidupan cinta yang penuh dengan kedamaian. Karena sebenarnya kamu sama dia ini memiliki satu kisah yang sama, di mana kamu dulu pernah sama-sama merasakan dihianati, disakiti, ya. Dan dari situlah akhirnya membuat dia sadar bahwa ternyata ya untuk bisa mendapatkan hati perasaan kamu adalah cukup ngertiin kamu saja. Karena yang aku rasakan selama ini dia nggak bisa pengertian sama kamu, gitu. Karena terlalu mendominasi, ya, terlalu mendiskriminasi, gitu. Sebenarnya aku ngerasa ya kalau kamu ini kayaknya berada di posisi yang kayaknya sebenarnya itu udah nggak kuat, ya. Karena sudah terlalu banyak ya drama-drama yang dia lakukan membuat kamu sakit hati, gitu ya. Semakin membuat kamu kayak sakit hati dan tersiksa. Tapi kamu pun juga sadar bahwa sudah terlalu banyak perjuangan dan pengorbanan yang udah kamu lakukan buat dia, gitu ya. Tapi setidaknya itu nggak akan sia-sia, gitu loh. Karena memang dalam waktu dekat ada pergerakan yang semula membuat kamu ini kayak merasa sedih, kacau pikirannya, jadi terlahir kembali menjadi pribadi yang bahagia. Karena bisa dibilang doa kamu terjawab, ya. Kamu bisa menjalani kehidupan yang penuh dengan kedamaian bersama dia. Kedepannya aku melihat ya dia ini nantinya akan bisa ya kamu kontrol, akan bisa lebih kamu kendalikan, akan lebih bisa nurut sama kamu, gitu loh. Karena ya dia sudah belajar gitu ya, karena sebelumnya kan dia terlalu mendominasi,
ya. Tapi setelah dia mendapatkan pembelajaran diri, dia ini akan berbalik ya. Berbalik kayak seolah-olah itu dia yang merasa takluk sama kamu, dia yang merasa nurut sama kamu ya. Dia yang merasa itu bisa dikontrol gitu ya. Karena memang sebelumnya tuh ya dia nggak peduli banget sama kamu gitu. Terus di sini artinya ada juga yang dalam waktu dekat ada rencana pergerakan yang mau dia lakukan, di mana ada yang mau berkata jujur sama kamu ya. Bagi kamu yang mungkin merasa bahwa kayak selama ini dia ini ada ganjalan, kayak nggak bisa terbuka sama kamu ya, kayak masih ada hal yang dia tutup-tutupi ya. Kamu dalam waktu dekat akan melihat kejujuran dari dia. Memang sih ada yang jujurnya itu membawa kepahitan, tapi ada juga yang jujurnya dia membawa pencerahan karena kamu bisa menerima apa adanya dia. Semuanya akan terlihat jelas. Sebenarnya bagi dia ya menutupi ya memang adalah suatu kesalahan yang terbesar bagi dia karena dia nggak mau terbuka sama kamu gitu ya. Tapi semakin ditutupi itu semakin membuat batin dia merasa tersiksa, kayak menjadi beban gitu ya. Tapi aku bisa merasakan ya bahwa di sini tuh dia ini sebenarnya sayang sama kamu, tapi cara dia menyayangi kamu yang salah karena dia nggak mau jujur dan terbuka di awal ya. Tapi setidaknya ya di sini kamu bisa lebih lega nantinya, dia pun juga bisa lebih merasa lega. Karena pada akhirnya ya kamu bisa menerima keadaan dia. Pada akhirnya juga dia bisa terbuka ya, karena dia sudah plong ya. Segala sesuatu yang dia sembunyikan tuh ternyata kamu sudah tahu. Dan akhirnya di sini ada kebahagiaan baru, pencerahan baru yang terjadi di dalam hubungan kamu, yang membuat hubungan kamu tuh sebelumnya kayak masih dilema menjadi lebih percaya dan bahagia. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya di sini buat teman-teman semuanya yang sudah nyimak readingan Clarissa mulai dari awal sampai akhir. Aku berharap bahwa readingan ini bisa memberikan energi yang positif baik bagi diri teman-teman ya, maupun yang sudah menyimak readingan ini ya. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu readingan selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang mau konsultasi berbayar, kalian bisa silakan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini atau yang ada di pojok kiri atas video ini. Oke, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bye-bye, sampai jumpa.